Setiap bulan gajiku selalu diminta suami untuk membantu adiknya yang malas bekerja. Saat aku menolak justru mertuaku menuduhku istri pelit dan tak tahu balas budi. Padahal diam-diam mereka sudah menjual perhiasan warisan ibuku tanpa izin. Mereka tertawa melihatku menangis. Tapi tak ada yang tahu aku sudah menyiapkan cara membuat mereka memohon ampun. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Suasana ruang tamu sore itu terasa begitu mencekam saat bayangan senja mulai merayap di dinding rumah. Aku baru saja melepaskan lelah setelah seharian bekerja keras di kantor. Namun yang menyambutku di rumah bukanlah senyuman warm melainkan lembaran tagihan. Mas Aris, suamiku, duduk santai di sofa empuk sambil menyeruput kopi hangat tanpa sedikit pun memperhatikan wajahku yang sudah amat pucat. Tanpa basa-basi, dia menyodorkan secari kertas berisi rincian kebutuhan adiknya, Rian, yang hingga kini enggan mencari pekerjaan tetap. Wajah Mas Aris tampak datar, seolah-olah pengorbananku selama ini untuk menopang finansial keluarga besarnya adalah sebuah kewajiban mutlak yang tak boleh kubantah. Rasanya ada bongkahan es yang menghantam dadaku saat mendengar suamiku meminta seluruh sisa gaji bulanku diserahkan begitu saja. Rian yang sudah berusia dewasa hanya menghabiskan waktunya untuk nongkrong dan berganti-ganti barang elektronik hasil keringatku. Ketika aku mencoba berbicara dengan nada lembut bahwa kita juga perlu menabung untuk masa depan rumah tangga kita, raut muka Mas Aris langsung berubah drastis. Matanya menatapku tajam, dipenuhi rasa tersinggung yang tak beralasan. Seakan-akan keputusanku mempertahankan hak pribadi adalah sebuah bentuk pengkhianatan besar terhadap keluarganya. Tatapan dingin itu membuat hatiku teriris, menyadari betapa posisiku tak pernah dianggap penting. Ketegangan di ruang tamu semakin memuncak ketika ibu mertuaku keluar dari kamar dengan langkah tergesa-gesa dan wajah penuh amarah. Bukannya menenangkan suasana atau menasihati anaknya yang malas, beliau justru menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Kata-kata pedas mulai meluncur deras dari bibirnya, menuduhku sebagai istri yang perhitungan, pelit, dan lupa diri atas jasa keluarga mereka. Aku hanya bisa berdiri terpaku di sudut ruangan, berusaha menahan air mata yang mulai mendesak keluar dari sudut mata. Rumah yang dulu kuharapkan menjadi tempat pulang yang hangat, kini terasa seperti penjara dingin yang perlahan menghancurkan sisa keikhlasan di dalam hatiku. Menolong sesama anggota keluarga adalah perbuatan mulia. Namun memanjakan kelalaian hingga mengorbankan hak pasangan hidup adalah bentuk ketidakadilan yang merusak fondasi pernikahan. Tuduhan pedas dari ibu mertua terus bergema di setiap sudut ruang tamu, merobek sisa kesabaranku yang sudah semakin menipis. Mas Aris hanya diam membisu, sama sekali tidak berniat membelaku atau sekadar menenangkan ibunya yang semakin menjadi-jadi. Tatapan mata Rian dari balik pintu kamar terlihat begitu puas, menikmati pertunjukan kehancuran perasaanku dengan senyuman sinis. Aku merasa sangat terasing di dalam rumah yang kubangun bersama suamiku dengan deretan pengorbanan yang tak pernah dihargai. Setiap tetes keringat yang kukeluarkan di tempat kerja seolah-olah hanya menjadi komoditas gratis yang bebas mereka eksploitasi kapan saja tanpa rasa bersalah. Dengan suara bergetar namun berusaha keras untuk tetap tenang, aku mencoba menjelaskan bahwa kewajibanku sebagai istri bukan untuk menanggung hidup adik ipar yang sehat dan mampu bekerja. Namun keputusanku untuk mempertahankan sisa gajiku justru memicu ledakan emosi yang lebih besar dari ibu mertua. Beliau melangkah mendekat, membanding-bandingkan diriku dengan menantu tetangga yang dianggap lebih berbakti dan royal kepada keluarga suami. Mas Aris menghela napas panjang dengan ekspresi kecewa, seolah-olah aku adalah wanita jahat yang telah menghancurkan keharmonisan keluarga mereka. Sikap dingin suamiku malam itu membakar habis harapan ringkih yang tersisa di lubuk hatiku. Malam semakin larut ketika aku melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama dengan dada yang sesak oleh rasa nyeri mendalam. Aku menatap pantulan diriku di cermin makeup, melihat wajah lelah yang kehilangan binar kebahagiaan sejak menikah dengan Mas Aris. Di sudut ruangan, lemari kayu ukir tempat penyimpanan barang berhargaku berdiri membisu. Sebuah firasat buruk mendadak menyeruak, mendorong tanganku untuk meraih kunci kecil yang tersimpan rapat di dalam tas kerja. Saat jemariku gemetar membuka laci rahasia di dasar lemari, jantungku berdegup kencang seiring rasa cemas yang tak menentu.
Komunikasi yang jujur dan batasan finansial yang tegas sangat penting dalam pernikahan agar kebaikan hati tidak disalahgunakan menjadi celah manipulasi. Tanganku gemetar hebat ketika membuka kotak perhiasan beludru merah peninggalan almarhumah ibuku yang tersimpan di dalam laci. Seketika rasanya pasokan udara di dalam kamar menghilang sepenuhnya saat melihat isi kotak tersebut sudah kosong melompong. Kalung emas murni dan cincin permata warisan satu-satunya yang penuh dengan kenangan indah bersama almarhumah ibu telah lenyap tanpa bekas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes deras membasahi pipi, diiringi rasa tidak percaya bahwa tempat raman di rumah ini telah disusupi secara licik. Perhiasan itu bukan sekadar bernilai nominal tinggi, melainkan simbol kasih sayang ibuku yang tak tergantikan oleh apapun. Tanpa memikirkan rasa takut sedikitpun, aku berlari keluar kamar membawa kotak kosong itu menuju ruang keluarga tempat mereka masih berkumpul. Suara tangisku yang pecah mengejutkan Mas Aris. Namun reaksi ibu mertua dan Rian justru sangat bertolak belakang dari dugaan. Beliau tidak menunjukkan rasa kaget atau bersalah sedikitpun, malah menyunggingkan senyum remeh yang begitu menyakitkan dada. Dengan santainya, penjelasan dingin dari suamiku sendiri semakin melengkapi kehancuran jiwaku malam itu saat dia berkata bahwa perhiasan itu sepantasnya digunakan untuk menolong keluarga. Mas Aris menganggap barang warisan ibuku adalah milik bersama yang berhak dipindah tangankan demi kepentingan adiknya. Tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan maaf, hanya ada pembenaran atas tindakan kriminal yang mereka lakukan secara bersama-sama. Di atas lantai dingin itu, sambil mendengarkan gelak tawa kejam mereka yang merayakan motor baru Rian, perasaanku pada Mas Aris mati seketika. Rencana pembalasan yang terukur dan elegan mulai tersusun rapi di kepala dalam diamku. Penghormatan terhadap hak milik pribadi dan warisan moral keluarga adalah batas kehormatan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk pasangan. Keesokan harinya, aku bangkit dari tempat tidur bukan lagi sebagai wanita lemah yang pasrah menerima ketidakadilan hidup. Aku mengusap sisa air mata dan memasang wajah datar tanpa ekspresi saat menyiapkan sarapan pagi di meja makan. Mas Aris dan ibunya bersikap seolah tidak pernah terjadi peristiwa besar semalam. Bahkan Rian dengan bangganya memamerkan kunci motor baru di depan mataku. Mereka mengira tangisanku semalam adalah tanda kekalahan total dan kepasrahan seorang istri yang tidak berdaya. Tanpa mereka sadari, diamku adalah badai tenang yang siap meratakan kesombongan keluarga mereka hingga ke akar-akarnya. Langkah pertamaku dimulai dengan mendatangi toko emas tempat ibu mertua menjual perhiasan warisan ibuku secara diam-diam. Beruntung, pemilik toko emas yang mengenal almarhumah ibuku menyimpankan kwitansi transaksi lengkap dengan rekaman kamera pengawas saat transaksi berlangsung. Bukti otentik berupa video dan surat jual beli yang mencantumkan nama ibu mertua serta Rian berhasil kukantongi sebagai kartu as. Selain itu, aku juga menghubungi pengacara kepercayaan keluarga untuk mengevaluasi seluruh aset rumah dan dokumen kepemilikan bangunan yang selama ini kami tempati. Fakta mengejutkan mulai terkuak bahwa seluruh DP dan cicilan rumah ini murni berasal dari rekening pribadiku. Sore harinya, aku mengumpulkan seluruh data transaksi perbankan selama 5 tahun terakhir yang membuktikan aliran dana pribadiku untuk hidup mereka. Ibu mertua dan Rian tidak pernah tahu bahwa sertifikat atas nama rumah ini sepenuhnya terdaftar atas nama pribadiku sebelum pernikahan berlangsung. Mas Aris selama ini mengira sertifikat tersebut dipegang oleh ibunya, padahal dokumen aslinya tersimpan aman di deposit box bank ternama. Dengan semua bukti hukum yang mengikat kuat, aku membiarkan mereka menikmati kemenangan semu mereka untuk beberapa hari ke depan. Panggung kejatuhan mereka sedang kusiapkan dengan ketelitian yang sangat sempurna. Ketenangan dalam menghadapi kezaliman adalah kunci utama untuk menyusun langkah hukum dan keadilan yang tidak dapat disanggah. Suasana rumah selama beberapa hari berikutnya terasa sangat palsu dengan kepura-puraan yang kumainkan dengan sangat rapi. Mas Aris semakin berani meminta bagian gajiku untuk biaya operasional harian Rian dan perawatan motor barunya. Setiap kali mereka meminta uang, aku menyerahkannya tanpa banyak bicara namun selalu mencatat setiap lembar rupiah tersebut ke dalam buku hutang resmi. Ibu mertua semakin jumawa, merasa berhasil menaklukkan menantunya dan sering memamerkan barang-barang baru kepada para tetangga sekitar. Kecongkakan mereka yang semakin menjadi-jadi justru menjadi bukti tambahan betapa tidak beradabnya perlakuan mereka terhadap hak orang lain. Di balik layar, aku mulai mengemas barang-barang berharga dan dokumen penting milikku sedikit demi sedikit untuk dipindahkan ke apartemen sewa.
Aku juga telah berkonsultasi dengan pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan penadahan barang warisan. Pengacaraku menyarankan untuk memberikan satu kesempatan terakhir berupa surat somasi resmi sebelum laporan polisi benar-benar dilayangkan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba ketika sebuah amplop coklat tebal dari kantor hukum tiba di meja makan saat jam makan malam keluarga. Wajah serakah mereka bertiga seketika berubah heran melihat logo kantor pengacara ternama tercetak jelas di atas sampul surat. Ketika Mas Aris membuka dan membaca isi surat somasi tersebut, warna wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas polos. Surat itu berisi tuntutan pengembalian nilai perhiasan warisan sebesar ratusan juta rupiah, serta pengosongan rumah dalam waktu 3 kali 24 jam. Ibu mertua yang awalnya hendak marah besar langsung bungkam saat melihat lampiran sertifikat kepemilikan rumah atas nama tunggal diriku. Rian bergidik ketakutan melihat ancaman hukuman penjara atas kasus pencurian yang terancam menjeratnya ke dalam sel tahanan. Kesombongan yang selama ini mereka banggakan runtuh seketika di hadapan kebenaran hukum yang sah. Kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain akan runtuh dengan seketika saat berhadapan dengan ketegasan hukum dan kebenaran. Jeritan histeris ibu mertua memecah keheningan malam saat beliau menyadari posisi hukum keluarga mereka yang sangat terdesak. Beliau mulai menangis meraung-raung, menuduhku sebagai anak menantu durhaka yang tega mengusir orang tua dan mengancam memenjarakan adik ipar. Mas Aris berlutut di hadapanku dengan gemetar, memohon agar aku mencabut somasi tersebut dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun rasa ibaku telah mati rapat sejak malam di mana mereka tertawa di atas air mataku saat perhiasan ibuku dijual. Tatapan mataku dingin tanpa ampun, membalas setiap tatapan memelas yang kini dipancarkan oleh ketiga manusia serakah di depanku. Rian yang biasanya berlagak jagoan kini tertunduk sebelum aku melangkah keluar meninggalkan rumah membawa koper-koperku. Aku menatap Mas Aris dengan ketegasan yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Aku menyodorkan draft gugatan cerai yang telah ditandatangani oleh pengacaraku sebagai penutup hubungan pernikahan kami yang toksik. Tidak ada lagi kesempatan kedua bagi suami yang tega membiarkan istrinya dizalimi demi membela ketidakbenaran keluarga kandungnya. Malam itu, aku melangkah keluar dari rumah tersebut dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam pusaran kepanikan dan ketakutan mendalam. Langkah awalku menuju kebebasan sejati telah dimulai dengan penuh keberanian. Ketegasan untuk mengakhiri hubungan toksik adalah bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri agar tidak terus-menerus menjadi korban manipulasi. Hari berikutnya, berita tentang gugatan hukum dan pengusiran tersebut menyebar cepat di lingkungan tempat tinggal kami. Para tetangga yang selama ini kerap mendengar kesombongan ibu mertua, mulai mempertanyakan kebenaran kisah sebenarnya di balik keluarga tersebut. Ibu mertua yang malu tidak berani keluar rumah, karena rasa canggung terhadap pandangan sinis orang-orang sekitar. Sementara itu, Mas Aris berusaha keras menghubungi keluarganya yang lain untuk meminta bantuan pinjaman uang demi mengganti kerugianku. Namun tidak ada satupun kerabat yang sudi membantu karena mereka sudah tahu sifat malas Rian dan tabiat buruk keluarga tersebut. Di kantor tempatku bekerja, aku kembali fokus menata karir tanpa ada lagi beban mental menanggung beban finansial keluarga suami. Ketenangan pikiran yang selama ini hilang kini perlahan kembali, memberikan energi positif untuk menyelesaikan proyek-proyek besar perusahaan. Pimpinanku memberikan apresiasi tinggi atas kinerja profesional dan dedikasi luar biasa yang kutunjukkan dalam beberapa minggu terakhir. Promosi jabatan serta kenaikan gaji yang signifikan menjadi hadiah indah atas ketabahan hidup yang telah kulewati selama ini. Kehidupanku mulai bergerak naik menuju puncak keberhasilan yang hakiki. Sementara itu, Mas Aris dan Rian mulai mendatangi berbagai lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan apa saja yang mereka miliki. Namun tanpa aset berharga dan riwayat kredit yang buruk, seluruh pengajuan pinjaman mereka ditolak mentah-mentah oleh pihak bank. Waktu 3 hari yang kuberikan dalam surat somasi semakin mendekati batas akhir tanpa ada kejelasan pembayaran ganti rugi. Kepanikan melanda jiwa mereka. Menyadari bahwa jerat hukum tidak akan pernah bisa mereka hindari hanya dengan air mata penyesalan terlambat. Roda kehidupan telah berputar membalikan nasib mereka secara drastis. Kerja keras dan fokus pada perbaikan diri akan membuahkan hasil manis, sementara kejahatan akan memetik buah kehancurannya sendiri. Batas waktu somasi resmi berakhir, dan tim pengacaraku bersama pihak kepolisian mendatangi rumah tersebut untuk melakukan tindakan tegas.
Proses penyitaan aset serta pengosongan rumah dilakukan secara transparan di hadapan pengurus RT dan warga setempat. Ibu mertua pingsan beberapa kali karena tidak sanggup menahan malu saat barang-barang mereka dikeluarkan satu persatu dari dalam rumah. Rian digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait kasus penggelapan dan pencurian barang berharga. Mas Aris hanya bisa terduduk di trotoar jalan dengan wajah tertutup kedua tangannya yang gemetar hebat. Di kantor polisi, Rian akhirnya mengakui seluruh perbuatannya yang diprovokasi oleh kebiasaan buruk dan desakan hutang pada rekan-rekannya. Dia menangis sesenggukan memohon belas kasihan di hadapan penyidik yang memeriksa berkas perkaranya dengan tegas. Ibu mertua yang datang menyusul berlutut di kaki pengacaraku, memohon agar kasus ini tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Namun pengacaraku secara tegas menyampaikan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi negosiasi murah di atas kejahatan terencana yang telah merugikan hak orang lain. Aku menyaksikan seluruh proses penahanan Rian dari balik kaca ruang penyidikan tanpa mengeluarkan sebaris kata pun. Melihat orang-orang yang dulu menertawakan air mataku kini bersimpuh memohon ampun memberikan pelajaran mendalam tentang keadilan hidup. Tidak ada dendam membara di hatiku, melainkan rasa lega karena berhasil mempertahankan kehormatan peninggalan almarhumah ibuku. Kejadian hari itu menjadi titik balik besar di mana kebenaran akhirnya menang menumbangkan keangkuhan palsu. Semua rekayasa jahat mereka telah berbalik menghantam kehidupan mereka sendiri tanpa sisa. Proses persidangan perceraianku dengan Mas Aris berjalan lancar di pengadilan agama tanpa hambatan yang berarti. Majelis hakim memutuskan perceraian secara resmi dan mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi material serta imaterial yang kuajukan. Mas Aris diwajibkan mengembalikan seluruh nilai perhiasan serta menanggung biaya perkara akibat kelalaian dan pelanggaran hukumnya. Dalam persidangan, Mas Aris tidak mampu membantah satupun bukti transfer dan sertifikat yang kutunjukkan di hadapan majelis hakim. Kehancuran rumah tangga ini menjadi pelajaran pahit bagi dirinya yang gagal menjadi pemimpin yang adil. Setelah perceraian resmi diputuskan, aku memutuskan untuk menjual rumah lama yang penuh kenangan pahit tersebut kepada pembeli baru. Hasil penjualan rumah beserta tabungan pribadiku kugunakan untuk membeli sebuah rumah baru yang lebih asri di kawasan pedesaan yang tenang. Suasana lingkungan baru yang hangat dan tetangga yang ramah memberikan kedamaian jiwa yang selama ini kusukai. Aku mulai menata kehidupan baru dengan membuka usaha sampingan di bidang dekorasi interior yang menjadi passion terpendamku sejak lama. Kehidupan baruku mekarkan harapan baru yang cerah dan penuh keberkahan. Di sisi lain, kehidupan Mas Aris dan ibu mertua mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat tajam setelah kehilangan tempat tinggal mewah. Mereka terpaksa menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota dengan fasilitas seadanya untuk bertahan hidup sehari-hari. Mas Aris harus bekerja keras mengambil pekerjaan tambahan malam hari demi membayar cicilan ganti rugi dan biaya hidup mereka. Tanpa kehadiran pendukung finansial utama seperti diri, bulan-bulan berlalu, usaha dekorasi interior yang kudirikan berkembang sangat pesat berkat jaringan klien dan kualitas kerja yang terjamin. Aku berhasil mempekerjakan beberapa karyawan lokal dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal baruku. Senyuman dan binar kebahagiaan kini selalu menghiasi wajahku setiap kali memulai aktivitas di pagi hari yang cerah. Ketenangan hidup tanpa intimidasi dari keluarga toksik membuat kesehatan fisik dan mentalku pulih sepenuhnya. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika kita berani melepaskan beban parasit yang merusak jiwa. Suatu sore, saat aku sedang meninjau proyek di sebuah pusat perbelanjaan, aku tidak sengaja bertemu dengan Mas Aris yang tampak sangat lusuh. Bajunya terlihat kusam dan wajahnya jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya karena beban hidup yang menumpuk. Dia menghentikan langkahku dan memandangku dengan mata berkaca-kaca dipenuhi rasa malu yang sangat mendalam. Mas Aris mengucapkan kata maaf berulang kali atas segala kezaliman yang pernah dilakukan oleh dirinya dan keluarganya di masa lalu. Aku mendengarkan permohonan maaf itu dengan tenang tanpa rasa benci sedikit pun di dalam dada. Aku memaafkan semua kesalahan masa lalu Mas Aris, namun secara tegas menyampaikan bahwa masa lalu kami telah usai secara permanen. Aku mendoakan agar dia dan keluarganya bisa memetik pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Mas Aris tertunduk lesu menyaksikan keberhasilanku dan kebahagiaan baruku yang terpancar nyata tanpa kehadirannya.
Pertemuan singkat itu menegaskan kembali bahwa jalan yang kupilih untuk pergi adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kebenaran telah menemukan tempatnya yang indah. Memaafkan adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka diri sendiri. Namun bukan berarti harus kembali ke dalam lingkaran kezaliman yang sama. Ryan akhirnya menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dengan kondisi mental yang jauh berubah menjadi lebih rendah hati. Pengalaman pahit di dalam sel tahanan mengajarkannya arti penting kerja keras dan konsekuensi berat dari tindakan kriminal. Setelah bebas, Ryan mulai mencari pekerjaan kasar sebagai buruh bangunan demi membantu perekonomian ibunya yang semakin memprihatinkan. Tidak ada lagi gaya hidup mewah atau sikap arogan yang dulu sering dia pamerkan di hadapan orang lain. Kehidupan keras telah menempa dirinya untuk menghargai setiap tetes keringat hasil usahanya sendiri. Ibu mertua yang kini semakin tua dan sering sakit-sakitan menyesali semua perbuatannya yang telah menghancurkan rumah tangga anaknya. Beliau sering menangis di sudut kontrakan meratapi nasib keluarga mereka yang dulu hidup berkecukupan saat aku masih menjadi menantu. Beliau menyadari bahwa keserakahan dan kesombongannya telah mengusir malaikat penolong yang selama ini tulus merawat dan menopang keluarga mereka. Namun waktu tidak dapat diputar kembali, dan mereka harus menjalani sisa hidup dengan konsekuensi atas segala perbuatan jahat masa lalu. Penyesalan mendalam menjadi bayang-bayang kelam di hari tua mereka. Aku mendapatkan kabar tentang perubahan kehidupan mereka dari seorang kerabat lama yang kebetulan berpapasan di pasar tradisional. Informasi tersebut ku ketahui dengan rasa empati, namun tanpa ada niat untuk mencampuri urusan kehidupan mereka kembali. Fokus utamaku kini adalah mengembangkan bisnis dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitarku. Aku rutin menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk menyantuni anak-anak yatim atas nama almarhumah ibuku. Kenangan indah bersama ibu kini terukir manis dalam bentuk amalan kebajikan yang berguna bagi sesama. Hukuman terbaik bagi kejahatan adalah proses kesadaran yang memaksa seseorang menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Karir dan bisnis yang kubangun terus merangkak naik membuahkan hasil yang sangat memuaskan di tingkat nasional. Aku diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar kewirausahaan perempuan untuk membagikan pengalaman bangkit dari keterpurukan hidup. Banyak wanita yang terinspirasi oleh ketegasan dan keberanianku dalam menghadapi ketidakadilan rumah tangga serta kemandirian finansial. Pengalaman pahit di masa lalu kini berubah menjadi modal berharga untuk menguatkan jiwa-jiwa yang sedang berjuang mencari keadilan. Aku menemukan makna hidup sejati melalui pengabdian dan pemberdayaan sesama. Di tengah kesibukan yang padat, aku bertemu dengan seorang pria santun bernama Danu yang merupakan mitra bisnis dalam proyek arsitektur terbaru. Mas Danu adalah sosok yang menghargai kerja keras, memiliki integritas tinggi, dan sangat menghormati nilai-nilai keluarga. Pendekatannya yang lembut dan rasa hormat yang ditunjukkannya secara konsisten perlahan membuka hati saya yang sempat membeku akibat trauma masa lalu. Hubungan kami terbangun di atas dasar saling menghormati, komunikasi yang terbuka, dan kesamaan visi hidup untuk masa depan yang berkah. Kehadirannya membawa warna baru yang hangat dan menenangkan. Setelah melalui proses pengenalan yang matang dan restu dari kedua belah pihak keluarga besar Mas Danu, kami memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pesta pernikahan digelar secara sederhana namun penuh dengan kehangatan dan rasa syukur yang mendalam bersama sahabat tercinta. Aku mengucap syukur kepada Tuhan atas takdir indah yang menggantikan seluruh kepedihan masa lalu dengan kebahagiaan yang bertubi-tubi. Pernikahan baru ini menjadi bukti nyata bahwa kesabaran dan ketegasan akan selalu membuahkan akhir cerita yang manis. Kehidupanku kini sempurna dilindungi oleh cinta yang tulus. Tuhan akan menggantikan setiap air mata keikhlasan dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah bersama orang yang tepat dan menghargai kita. Kehidupan pernikahan baruku bersama Mas Danu berjalan dengan sangat harmonis, penuh saling pengertian dan dukungan finansial yang sehat. Kami saling melengkapi dalam mengelola bisnis dan selalu mengutamakan diskusi yang transparan dalam setiap keputusan rumah tangga. Tidak ada lagi intimidasian, manipulasi, atau kewajiban tidak adil yang menekan kebebasan diri seperti yang kualami di masa lalu. Rasa aman dan dicintai secara tulus membuatku semakin matang dalam berpikir dan bersikap terhadap segala tantangan hidup. Suatu hari, aku memutuskan untuk mendatangi makam almarhumah ibuku membawa karangan bunga segar dan doa kebaikan. Di depan pusara ibu, aku berbisik pelan memberitahukan bahwa perhiasan dan kehormatan namanya telah berhasil kujaga dengan baik.
Aku mengucapkan terima kasih atas didikannya yang membentukku menjadi wanita berani, mandiri, dan tidak mudah ditindas oleh siapapun. Air mata yang menetes kali ini bukanlah air mata duka, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa bangga atas kemenangan moral yang diraih. Perasaan damai menyelimuti dada saat melangkah meninggalkan pemakaman yang asri. Melalui perjalanan panjang ini, aku belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan hidup seseorang selama kita memiliki keberanian untuk melawan. Kebenaran mungkin membutuhkan waktu untuk menang, namun hukum sebab akibat akan selalu bekerja secara presisi tanpa pernah tertukar. Wanita harus memiliki kemandirian dan keberanian untuk menetapkan batas tegas terhadap siapapun yang mencoba merusak martabat dirinya. Pengalaman pahit masa lalu adalah guru terbaik yang menempaku menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Aku bersyukur telah melewati badai tersebut dengan selamat. Kejujuran dan keberanian untuk membela hak pribadi adalah investasi moral terbaik yang akan melindungimu sepanjang masa kini. Kehidupan bisnis dan rumah tanggaku berkembang semakin solid dengan pembukaan cabang baru usaha dekorasi di beberapa kota besar. Aku juga mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita untuk memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan rumah tangga. Banyak wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan kemandirian hidup mereka kembali melalui program yang kami selenggarakan. Melihat senyuman dan kebangkitan mereka memberikan rasa puas yang tak tertandingi oleh materi apapun di dunia ini. Hidupku kini dipenuhi dengan keberkahan yang berdampak nyata. Di sisi lain, Mas Aris dan adiknya kini hidup sederhana dan berjuang keras menata masa depan mereka dari nol dengan penuh kejujuran. Mereka telah memetik pelajaran paling berharga bahwa keserakahan dan kepalsuan hanya akan membawa kehancuran total bagi kehidupan. Hubungan kami telah sepenuhnya bersih dari rasa dendam, dan masing-masing telah berjalan di atas takdir yang dipilih. Kehidupan memberikan balasan yang adil sesuai dengan apa yang telah ditanam oleh masing-masing individu di masa lalu. Hukum tabur tuai telah tertunai secara sempurna tanpa ada yang terlewatkan. Aku menatap masa depan dengan penuh optimisme dan rasa syukur yang melimpah atas setiap detik kesempatan hidup yang diberikan. Bersama Mas Danu, kami melangkah mantap membangun impian-impian baru yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Kehidupan yang dulunya kelam dan penuh air mata kini telah berganti menjadi taman bunga kebahagiaan yang indah dan harum. Setiap luka masa lalu telah berubah menjadi permata kebijaksanaan yang menerangi langkah kakiku menuju keabadian cinta sejati. Keadilan Tuhan selalu nyata bagi mereka yang bersabar. Kebaikan yang dilakukan dengan ketegasan akan melahirkan kedamaian abadi, sementara kejahatan akan runtuh oleh bobot kesalahannya sendiri. Kisah perjalananku dari seorang istri yang terzalimi hingga menjadi wanita mandiri yang bahagia mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sangat mendalam. Pertama, pentingnya menjaga batas finansial dan menghargai hak milik pribadi dalam sebuah hubungan pernikahan agar keadilan tetap tegak. Kedua, keberanian untuk berkata tidak terhadap keserakahan keluarga adalah bentuk perlindungan diri yang sah dan wajib dilakukan demi kehormatan. Ketiga, kemandirian wanita adalah benteng terkuat yang memungkinkannya mengambil keputusan tegas saat keadilan dihancurkan oleh orang-orang terdekat. Pelajaran berharga lainnya adalah bahwa keikhlasan bukan berarti pasrah menerima kezaliman tanpa ada perlawanan yang terukur dan sah secara hukum. Keadilan harus diperjuangkan dengan kecerdasan, ketenangan jiwa, dan pengumpulan bukti yang kuat agar kebenaran tidak dapat diputarbalikan. Harta warisan dan pesan orang tua adalah amanah kehormatan yang wajib dijaga sampai kapanpun dari tangan-tangan jahat yang serakah. Dan yang paling utama, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tidur menyaksikan setiap tetes air mata orang-orang yang teraniaya dalam diamnya. Sebagai penutup dari kisah ini, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas penderitaan dan tangisan orang lain. Jadilah pribadi yang jujur, menghargai pasangan, dan senantiasa menanam kebaikan dimanapun kita berada agar memetik buah kebahagiaan di masa depan. Semoga kisah ini menjadi cermin penerang dan sumber inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang mempertahankan hak dan kehormatan diri. Berani berdiri tegak di atas kebenaran adalah langkah awal menuju kebebasan dan kebahagiaan yang hakiki. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa pernikahan adalah wadah saling menghormati, bukan tempat untuk saling memanipulasi atau memanfaatkan kebaikan pasangan secara sewenang-wenang. Ketika keadilan dan rasa hormat telah hilang,
Ketegasan untuk berdiri di atas hukum dan kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju pemulihan martabat diri. Jangan pernah takut kehilangan orang yang tidak menghargaimu, karena Tuhan selalu menyiapkan pintu berkah yang jauh lebih besar bagi jiwa yang jujur dan bertakwa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.